Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pak Arianto Juanda SIP, dan yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Sepatik Pak Tandarman SPD serta jajaran, dan yang saya hormati Ketua Adat, tokoh-tokoh agama dan tokoh pemuda serta jajaran membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmah. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu sambutan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Tandarman SPD selaku Ketua BPD. Kepada Bapak dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di tempat ini, di masjid ini, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
Dan alhamdulillah kita bersyukur pula karena kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan, sehingga kita berbondong-bondong datang ke tempat ini. Ya, sambutan sekali lagi terima kasih banyak waktunya Pak Ustaz dan rombongan bisa menghadiri undangan kami. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPD. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah Islam dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1404 Hijriah tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Kepala Desa Sepati beserta pejabat desa yang sempat hadir, Bapak Ketua BPD hadir bersama kita, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam Masjid, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, Bapak Ketua RT yang sempat hadir, dan terkhusus kepada sahabat kami yang sudah mengantar dan seluruh rombongan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berusaha melakukan satu kegiatan supaya bisa mendatangkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang kita buat hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu tiada lain supaya kelak kita bisa dipertemukan syafaatnya Rasulullah. Ini yang kita lakukan karena cinta. Apapun yang kita lakukan dalam peringatan Maulid, sandarkan karena cinta kepada Rasulullah SAW. Karena tidaklah sempurna seorang Muslim imannya kecuali dia lebih mencintai Rasulnya daripada selainnya. Jadi ya kode patul tempat kami 45 derajat kalau dinabinta paling tinggi dibanding dengan yang lainnya, itu belum sempurna imannya. Makanya kita mengadakan acara maulid sebenarnya itu karena kecintaan, itu yang paling pokok. Jadi papu cinta kalau dinabinta. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang kita harapkan memberikan syafaat adalah Rasulullah. Dan segala sesuatu itu mulia hanya karena Rasulullah. Seandainya bukan karena Rasulullah, tidak ada kemuliaan. Jadi Nabi ini yang menyebabkan semua itu menjadi mulia. Makanya tidak ada tempat yang didatangi Nabi kecuali itu dimuliakan oleh Allah. Madinah itu dimuliakan, itu karena Rasulullah ke situ. Bulan kelahiran Rasulullah adalah bulan yang tidak ada keistimewaan khusus di dalamnya. Makanya bulan Rabiul Awal itu tidak ada keistimewaan. Tidak sama Idul Adha. Itu ada 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Itu hari Arafah. Kemudian bulan Syawal
itu juga ada keistimewaan khusus. Bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal tidak ada hari istimewa. Kenapa? Supaya orang tidak melihat harinya, tapi bulan ini istimewa karena Rasulullah. Nah, ini. Jadi ia lepas samaran nama kanja ular Rabiul Awal dimuliakan karena di bulan itu Rasulullah dilahirkan. Hajar Aswad itu tidaklah sebenarnya mulia karena dia adalah batu dari surga. Seandainya Rasulullah tidak pernah menciumnya setelah dia melakukan tawaf, maka sampai hari ini tidak ada orang mencium Hajar Aswad. Tapi karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad di saat dia tawaf, maka semua orang berlomba-lomba ingin mencium Hajar Aswad. Itu karena batu ini dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Itu mulianya Rasulullah. Maka semua kalau disandarkan ke Nabi pasti kita berebut. Makanya telur maulid itu diperebutkan. Walaupun di rumah ada telur. Saya tidak tahu kalau disepatin. Iya. Pokok lagi kampung kubu orang jadi telur. Tapi aku mau itu mau pak manu malah itu telur. Kenapa? Itu karena mulianya telur maulid. Karena dia disandarkan kepada Rasulullah. Kita mau masuk surga. Kenapa? Karena kelak di dalam surga Rasulullah ada. Seandainya Nabi ke neraka, maka kita pun akan rindu ke neraka. Tapi karena Nabi ada di surga, maka kita rindu ke sana. Jadi siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersamanya di dalam surga. Jadi tapi jangan bilang saja cinta. Kalau orang cinta itu menjaga betul. Yang pertama sering disebut-sebut namanya. Oh, kalau ada orang pacaran sedikit-sedikit sebut, oh sayangku pun. Ya. Itu kalau orang cinta Rasulullah sering sebut namanya. Menyebut nama Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Maka perbanyak sholawat. Itu sholawat itu bisa menyembuhkan. Kalau bapak ibu punya penyakit, itu dokter sudah angkat tangan. Karena dokter itu hanya mengobati, tidak menyembuhkan. Saya harus kasih tahu, dokter itu mengobati, tidak menyembuhkan. Makanya kalau dokter buka praktek selalu ditulis mengobati segala macam penyakit, tidak mengatakan menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kalau bapak ibu berobat dan tidak sembuh, jangan marah-marah, karena hanya tugasnya mengobati. Udah paham? Banyak ibu-ibu ke dokter marah-marah waktunya pulang. Pura dinasa wal di Pak Burana, pura di Wadre Pak Burana, nah dia pada salah. Dokter Pak Beler. Sebenarnya dokternya tidak bohong karena dia cuma bilang mengobati, tidak bilang menyembuhkan. Udah paham? Ada beberapa bahasa itu Pak yang harus dipahami. Sama dengan panitia masjid. Panitia masjid itu bukan kepala masjid, tapi ketua pembangunan, bukan kepala pembangunan. Kalau desa, kepala desa, bukan ketua desa. Itu beda. Kalau tukang itu tukang batu, tukang kayu disebut kepala tukang, bukan ketua tukang. Apa bedanya ketua dengan kepala? Kalau kepala dia yang tentukan. Kalau ketua hasil rapat yang menentukan. Itu beda. Makanya kalau masjid ketua pembangunan, bukan kepala pembangunan. Apa yang disepakati orang tidak dijalankan. Kalau Pak Desa dia yang tentukan. Makanya banyak mau jadi kepala desa, tidak mau jadi ketua pembangunan masjid. Karena susah. Jadi imam itu pun jam-jam mati. Bapak mati tidak ketolai. Susah.
Karena semua orang diurus, mulai orang sakit sampai orang mati, orang sakarat, Pak Imam semua yang ngurus. Orang meninggal, Pak Imam yang ngurus. Orang sakit, Pak Imam. Mau baca doa, Pak Imam. Mau pindah rumah, Pak Imam semua. Baru imam kita tidak jaga, dianggap biasa. Di telepon saya dia bahwa imam itu harus dimuliakan, karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menuntun kita di kampung ini. Saya itu Pak cuma 1 kali datang, paling cepat 1 kali 1 tahun. Tidak usah terlalu ini. Yang kita harus muliakan adalah imam yang ada di tempat itu, imam kampung kita, karena dialah yang setiap malam mendoakan masyarakatnya di sini. Pak Desa yang setiap malam mendoakan masyarakatnya. Makanya 3 orang itu mestinya terakhir tidur. Jadi angkatan lu tahu mestinya baca pura matindro. Yang pertama imam, yang kedua kepala kampung, yang ketiga ustaz. Itu mestinya terakhir tidur. Nanti tidur semua orang di kampung itu baru dia tidur. Karena dia harus mendoakan tempat itu supaya aman. Aman dari musibah, aman dari bala bencana, itu dia doakan. Imam begitu. Tapi kata imam dicayolin mandek. Saya selalu sampaikan imam itu jangan tinggalkan masjid 2 waktu. Sesudah sholat isya sebelum jamaah mau pulang. Yang kedua sesudah sholat subuh. Biarkan dulu orang keluar. Kau tinggal di situ, doakan orang. Nanti imam tinggalkan masjid. Kalau tanah sudah kelihatan, supaya kampung itu diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya orang di situ, diberikan berkah di kampung itu. Nega iman dicayole mande. Kurang apa mak berasa tetap ini. Nah, tapi dia kagak tahu kok kamputan. Dah ada gitu. Makanya saya wasiatkan Pak Desa juga begitu. Terakhir tidur, doakan masyarakat kita, bacakan suratul Fatihah ke diri, bacakan ayat kursi, baru tutup dengan sholawat, baru baca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Minta kepada Allah supaya kampung ini dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca. Yenaro nakar tau parente, denawat ni matindro tau maparente, na rekode na chane di kampung na akap itu. Saya tidak ulang. Ya, kan itu dibaca. Suratul Fatihah kan 7 ayat, makanya bilang 7 kali. Acane rekap itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah penutup. Baru baca ayat kursi juga singkat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu min, kasih masuk kampung kita di dalam situ supaya tempat itu tidak dikena musibah. Tanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Itu min lagi. Semua dimasukkan. Yana tu nakada subuh oko laparangi salai mabaraka napa salam iko malata. Itu juga yang dipakai kalau mau tinggalkan keluarga. Itu juga yang dipakai kalau meninggalkan harta. Kong kagak kata taruh di tahu ikonala itu dipakai. Cuma ditutup. Allahumma jalna min baini aydihim sada wa min khalfihim sada fa basainahum fahum. Ditutup mata, jangan dilihat. La yubasirun, kemudian kita balik aja titik. Ya kau kata majasi Pak Deda runtuh itu. Apa lagi? Depa. Woi, makin buku rusak dia lah. Kemudian yang terakhir dibaca nih Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu dengan satu napas. Magai
dena turun ngabalai pole lagi, dena pompoi Allah Ta'ala pole di tanah. Api tidak akan membakar kampung itu, kemarau tidak akan membuat tersiksa orang di tempat itu, angin juga tidak akan datang di tempat itu, angin kencang itu terhindar. Kita dibaca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tapi kalau hari Jumat sesudah sholat Jumat baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi masing-masing 7 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim juga 7 kali, supaya itu dijaga sampai Jumat yang akan datang. Nah, itu penyakit tidak masuk ke kampung itu, lasasi leleh tidak akan masuk. Bahkan jin, binatang yang mau merusak itu dibendung. Di sini banyak buaya ya, sebanyak buaya. Nah, baca itu pagari supaya dia tidak masuk, binatang itu tidak bisa tembus. Oleh dia dipakai pagarnya Rasulullah itu. Ya. Cuma kayaknya buaya Pak sudah kurang di laut karena sudah naik ke darat, jadi buaya darat. Kalau di sungai itu buayanya masih setia, tapi kalau sudah naik ke darat itu sudah tidak setia karena sudah jadi buaya darat. Makanya doa itu penting, termasuk ada 2 ayat pas ujungnya surah Al-Baqarah itu amanah Rasul lillahi ma fis samawati, kalau kita ambil 3. Jadi itu dibaca, makanya imam itu biasa baca maghrib, sesudah sholat maghrib dia baca sesudah salam zikirnya dijadikan wirid, itu supaya jin tidak mengganggu tempat itu. Tapi kalau dibaca jangan untuk pribadi, jangan untuk diri saja. Kadang kita terlalu kikir Pak, baca wirid hanya untuk kita. Jadi kalau untuk Pak Imam, Pak Desa, Ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, bacakan untuk kampung kita, jangan untuk diri kita. Terlalu kikir. Jadi sebenarnya kita terlalu kikir kalau hanya diri kita. Doa itu kadang ku, hanya ujungnya ku. Istriku, anakku, rumahku, terlalu sempit itu. Kenapa kita harus doakan orang lain? Karena kadang-kala musibah itu menimpa orang, kita ikut kena. Begitu. Kayak di sini ada yang terbakar rumahnya, yang berangkat yang lain. Ada yang kena musibah, kita juga kena. Makanya doakan satu kampung supaya musibah itu tidak ada di situ. Itu kuncinya. Yang ngomong diam dulu sebentar. Kayaknya kita diundang datang dengarkan ceramah tuh, bukan diundang ceramah tuh. Oh iya, kalau diundang datang dengarkan ceramah berarti kita harus diam, karena saya diundang ceramah. Kalau saya diam kita tidak dapat apa-apa. Nah, makanya saya minta ibu-ibu tolong untuk pembagiannya sebentar, karena mengganggu aktivitas. Kalau saya ceramah ada yang bagi-bagi, anak-anak kita ribut. Jadi mohon untuk ditahan dulu sejenak, tidak usah dulu bagi-bagi. Ya. Sebentar nih bagi-baginya, insya Allah. Oh iya, siap. Selamat datang
mohon tidak apa-apa. Anak-anak kalau ribu, sebenarnya memang anak-anak begitu. Kalau orang tuanya ribu itu yang jadi masalah. Kalau anak-anaknya saya tidak permasalahkan. Biarkanlah anak-anak kita, cuma kalau orang tua bisa jaga itu sebaiknya. Nanti anak-anak yang bicara Bu, yang bergerak tidak bagus duduknya, jangan dikasih telur. Itu aja. Kalau ada yang goyang-goyang, ada yang bicara, jangan dikasih telur. Tapi kalau diam, duduk bagus, tenang, nanti dikasih telur. Anak-anak dulu yang dikasih, orang tua belakangan. Sepakat? Jadi kasih tahu saya kalau ada anak-anak yang goyang, laki-laki anak-anak ini sini kalau ada yang goyang-goyang, jangan dikasih telur. Jadi nanti suruh saja pulang, tidak bisa dikasih telur karena tadi bicara di masjid. Wah itu. Tapi kalau diam, duduk tenang, dikasih telur. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah ambil telur, kasih saja anak-anak. Yang tidak ribut, tapi yang ribut jangan dikasih telur, biarkan pulang saja. Ya, kita lihat-lihat kalau ada tidak bagus duduknya, ada goyang-goyang, jangan kasih telur. Ya, bantu saya lihat Pak. Nanti kalau ada yang goyang, kalau tidak goyang baru dikasih telur. Kalau bapak-bapak yang goyang mau ditelur. Tapi insya Allah bapak-bapak tidak ambil telur karena ada di telurnya. Iya, insya Allah. Karena sudah banyak di belakangnya tuh. Salah paham lagi ibu. Waduh. Ini ada tema meneladani akhlak. Akhlak dengan adab itu beda Pak. Kalau akhlak itu dari dalam, dorongan jiwa. Kalau adab itu perbuatan. Makanya tidak ada mengatakan akhlak tidur, akhlak makan, tidak ada. Yang ada itu adab makan, adab tidur, adab buang hajat. Jadi kalau meneladani akhlak berarti meneladani jiwanya. Kalau meneladani adab berarti meneladani perbuatan-perbuatan sehari-hari. Sebenarnya banyak orang keliru itu. Karena dia mengatakan meneladani akhlak Rasulullah, mestinya mencontoh adab Rasulullah. Iya. Kalau mencontoh adab, itu tata cara makan Rasulullah, menggunakan 3 jari, menggunakan tangan kanan. Tapi Nabi pakai 3 jari karena makannya kurma. Kalau bubur, bakso tidak bisa 3 jari. Harus juga ditahu. Kalau pakai 5 tangan begini, nah kurma, kalau kurma dipakai 3 jari itu bagus. Tapi dalam penelitian hikmah, kenapa kita pakai 3 jari? Karena 3 jari kalau menyuap itu mulut tidak terbuka lebar begini, dan juga tidak tersiksa dalam mulut. Karena Nabi itu kalau makan, dia mengunyah makanan 40 kali baru dia telan. Mau ikut Nabi? Mau ikut kamu? Kalau menyuap, makan, kemudian kunyah 40 kali baru ditelan. Kita kadang opor kiri, opor kanan langsung masuk. Nah, jadi begitu karena masih panas. Ambil makanan kalau langsung masuk. Wah, langsung masuk. Wah, ini jadi masalah, tapi tidak ada di sini, tidak ada. Makanya Rasulullah melarang kita meniup makanan. Kenapa dilarang ditiup? Karena orang yang meniup makanan termasuk itu sebenarnya menyiksa diri. Karena penyakit itu kan ada dari dalam, dari tiupan. Tapi sebenarnya bukan inti tiupannya dilarang. Jangan makan selagi masih panas. Itu kuncinya kasih dingin-dingin dulu, baru dimakan supaya kita tidak tersiksa. Ada orang, wah itu masih panas, kita aja langsung masuk. Wah itu jadi masalah karena merusak lambung. Nabi kalau makan lauk itu 40 hari baru berubah. Ada yang mengatakan 40 waktu makan. Jadi Nabi itu kalau makan misalnya tempe, kalau tidak ada tempe dulu kan, makanya tempe itu bid'ah. Di masa Nabi itu tidak ada tahu sama tempe, beda itu. Yang ada itu madu, kemudian gandum, itu ada. Jadi kalau Nabi itu misalnya makan lauknya ayam, itu 40 kali baru ganti. Kita kalau makan ayam pagi, makan ayam malam itu sudah jengkel. Ini masakannya itu terus.
Padahal 40 hari baru ganti. Hanya makan ikan 40 hari ganti supaya tidak menjadi penyakit. Kita campur-campur. Nah, Nabi katakan kalau makanan sudah bercampur 5, ada riwayat mengatakan 7, maka itu sudah menjadi penyakit. Kita campur-campur itu, apalagi kalau acara, ada semua. Nah, makanya ibu-ibu yang paling banyak kena penyakit. Di sini tidak ada jadi. Ini mana ikuti akhlaknya Rasulullah itu dorongan dari dalam melempuh. Siddiq, jujur betul Rasulullah itu. Pokoknya Nabi itu, tapi Nabi itu pernah tidak memperlihatkan ekspresinya ketika mendapati sesuatu yang tidak enak. Jadi ada sahabat itu antar anggur ke depan Nabi. Nabi sudah lihat, oh ini anggur hadiah dari sahabat. Jadi ini hadiah Nabi minta. Langsung dia ambil, baca basmalah, kemudian dia makan. Nabi itu tersenyum. Dengan santainya Rasulullah makan itu kayak enak sekali. Dia ambil lagi, dia makan. Sahabat yang lain juga pengen makan, tapi Nabi tidak kasih. Nabi itu tidak kasih, dia habiskan itu makanan sampai dia mengatakan alhamdulillah, lezat sekali. Yang bawa ini senang sekali. Oh, saya memang barusan bawa makanan, Nabi tidak bagikan. Saking Nabi sukanya, dia makan semua sampai habis. Sahabat jadi sekeliling Nabi itu bilang, kita juga kepengen, kenapa tak dikasih? Nanti yang membawa tadi ini pulang, sahabat bilang, ya Rasulullah, kami juga tadi kepengen ambil berkah ya Rasulullah. Nabi mengatakan, saya tahu kau pengen makan, tapi sengaja saya tidak sisakan. Kenapa? Karena itulah anggur mungkin yang paling kecut di kampung ini. Jadi Nabi tidak bagi karena Nabi tahu kalau saya kasih sahabat yang lain, langsung dia begini, pasti tersinggung yang bawa. Makanya dia jaga perasaannya sehingga Nabi yang habiskan. Itu caranya. Yang kedua, pernah Rasulullah sesudah sholat maghrib duduk makan-makan unta bersama dengan sahabat yang lain. Kebetulan 5 orang duduk bersama Nabi, ada yang kentut. Matangani mandre dan metu. Semua sahabat langsung, siapa yang kentut? Langsung katakan, siapa yang kentut? Nabi langsung mengalihkan, siapa yang punya unta gemuk? Itu caranya Nabi mengalihkan pembicaraan. Siapa yang punya unta gemuk? Dia mengatakan, saya Rasulullah, bagaimana gemuknya? Coba ceritakan. Sambil makan, diceritakan unta gemuk sehingga dilupa tadi yang kentut. Setelah selesai makan, masuk waktu Isya. Nah, untuk tidak ketahuan, karena ini sudah dekat tadi yang kentut. Waduh, saya ini tidak ada wudhu, mau sholat Isya. Kalau saya pergi berwudhu pasti ketahuan bahwa saya kentut. Dan Nabi sudah tahu itu. Nabi mengatakan, coba sahabatku, semua yang sudah makan daging unta silakan pergi berwudhu, termasuk yang kentut itu juga berwudhu. Dari situlah sehingga pendapat Imam Malik mengatakan kalau orang sudah makan daging unta itu wudhunya batal. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Karena di riwayat yang lain Aisyah mengatakan Nabi sering sekali makan daging unta, kemudian dia tidak berwudu lagi, kemudian pergi sholat Isya. Ternyata memang itu caranya Nabi menutupi sahabatnya dari aib. Onrobatina Nabi tasukui sirina sahabatnya, sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa yang kentut. Yo pokoknya kau kata umat tu kepala mata. Iya kapan? Itu caranya Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada keluarga? Nabi pernah terlambat datang, terlambat rewalau dolana karena ada rapat dengan sahabat. Khadijah ketiduran, Nabi ketuk pintu, istrinya tidak bangun, Nabi tidur di depan pintu.
menyandarkan kepalanya di pintu supaya nanti kalau istrinya buka dia bisa bangun. Pas istrinya buka, langsung kepala Rasulullah jatuh, langsung Nabi berdiri, kemudian mengambil tangan istrinya dan menciumnya. Dia mengatakan, aku mohon maaf kekasihku, sayangku, mau maafkan aku karena aku terlambat pulang sehingga engkau ketiduran. Itu Nabi itu. Kalau kita, oh sudah, terbang sandal, langsung bilang ini orang tidur atau mati. Begitu. Makanya adab itu nampakkan cinta yang paling sempurna kepada pasanganmu supaya hidupmu menjadi berkah. Itu kuncinya. Kalau ada laki-laki selalu marah-marah sama istrinya, pasti rezekinya susah. Pasti tuh. Kalau sering marah-marah, kalau sering gerak-gerak, gerak-gerak benena, nah marah-marah istrinya atau dikasih menangis-menangis, oh sudah, pasti rezekimu tersendak-sendak, ada kau urus susah. Tapi coba ketika istrimu kau cintai betul, buatlah dia senang, maka insya Allah lihat rezekimu akan selalu dimudahkan, karirmu juga akan diangkat terus. Kenapa banyak anggota dewan tidak bisa terpilih kembali? Kenapa banyak caleg tidak bisa lolos? Itu karena baru melakukan sesuatu sudah mulai marah-marah sama istrinya. Oh, hati-hati. Tidak ada caleg di sini. Ada? Alhamdulillah. Caleg itu harus maju Pak, karena harus ada yang menolong masyarakat kita. Tidak boleh, harus ada. Kalau ada caleg ada di sini, pilih dia. Kasih tahu memang, bikin ultimatum. Saya tidak butuh uang, tidak butuh ini. Yang penting kau bisa perbaiki di kampung, supaya kita ini semua merasakan. Pilih angkat caleg, karena pasti dia lebih dulu perhatikan kampungnya. Yang kedua, kalau tidak dipilih sekampung, kita pasti malu. Agar rasa tidak si kampung lagi dikepitih. Ini penting, ini saya sampaikan ini Pak. Kalau ada caleg di sini tidak ada? Ada? Oh iya. Pilih caleg, tapi yang kata itu caleg, yang itu caleg atau dibicawa. Sisa na terpilih tu ditatutu ke cana atau nah. Kenang ke caleg makoro bacaan surah Yasin. Iya, kadang-kadang begitu, sedikit-sedikit senyum. Wah, tapi ingat, senyum itu sedekah. Tabassumu fi ahika laka sedekah. Makanya semua gambar caleg itu tersenyum semua. Tidak ada gambar caleg begini. Tidak ada semua. Ya, di pohon kayu semua senyum. Ya, saya belum pernah temukan gambar caleg itu maju. Ya, itu sedekahnya. Caleg ini niatkan saja untuk kebaikan. Jangan sogok menyogok, jangan. Ibu-ibu kalau mau pilih pemimpin jangan disogok. Larangan disogok itu memang ada Pak. Jangan, tidak boleh. Cuma tidak berdosa. Orang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Tidak. Kalau ada ustaz bilang berdosa orang kalau disogok, saya mengatakan tidak. Saya sudah kaji hadis itu, tidak ada hadis. Jadi disogok dan menyogok tidak ada dosanya. Yang hadis itu ar-rasul murtasib binar, disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Ya. Itu tidak berdosa. Iya, masuk neraka. Karena kalau berdosa masih bisa bertobat. Kalau neraka itu pasti masuk dia. Makanya kalau bapak disogok atau bapak caleg masogok, itu keduanya itu masuk neraka, tidak berdosa itu. Betul Pak? Hadis kan mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kalau bagaimana Ustaz? Kalau diambil uangnya baru tidak dicoblos, itu munafik namanya. Orang munafik itu tidak dibakar, cuma dikasih masuk di dalam derum, baru derumnya dibakar. Tidak paham? Ya jangan coba-coba masuk-masuk Pak. Masa ada 100.000, 20.000, 50.000, jangan. Jangan biasakan diri kita menerima sesuatu baru kita mau memilih, jangan. Hindari itu. Dia tahu nak dia bawa mati ya tuh. Iya. Ini dia gara-gara tim sukses biasanya itu Pak.
Asal namo pa tim sukses, namo ikala punggawana sukses toh. Satu-satunya tim yang tidak pernah menyesal itu cuma tim sukses. Iya, karena selalu sukses. Tidak terpilih bosnya, sukses juga dia. Terpilih, sukses juga dia. Makanya disebut tim sukses, bukan tim kalah. Bosnya yang sukses. Sukses semua timnya. Bosnya di kalah tetap sukses dia. Makanya yang banyak. Ya, ini yang saya kasih tahu. Tapi saya juga heran itu Pak sama anggota dewan, wakil rakyat itu. Karena satu-satunya orang yang tidak mau ke puncak itu cuma dia. Wakil camat jadi camat senang sekali. Wakil bupati jadi bupati senang sekali. Wakil gubernur jadi gubernur pasti senang. Kalau wakil presiden jadi presiden pasti senang. Kalau wakil rakyat jadi rakyat marah-marah. Iya. Jadi tidak ada wakil rakyat mau jadi rakyat. Tidak ada. Kalau wakil presiden mau jadi presiden, wakil camat mau jadi camat, wakil bupati mau jadi bupati, tapi wakil rakyat tidak mau jadi rakyat, mau terus jadi wakil. Saya tidak tahu kalau di sini Sepatin bagaimana. Tapi saya ingin kasih tahu, kampung ini kita jaga baik-baik, perbaiki sholat berjamaah. Ini masjid kita ini kayaknya tidak cukup 2 saf jamaahnya kalau 5 waktu. Cuma sampai di sini yang saf belakang. Kalau di sini agak panjang. Orang di sini kalau sholat, perempuannya biasa cuma 4 orang, 5 orang. Itu pun disuruh-suruh sana. Ini masjid saya masuki, saya bilang, wah ini masjid jarang sekali orang sholat berjamaahnya, tidak banyak. Itu masih hawanya masih panas. Tapi kalau masjid itu hawanya sudah sejuk, berarti sudah banyak orang yang sholat di dalam itu. Makanya panas apapun di luar, kalau kita masuk masjid pasti sejuk. Tapi kalau masjid itu tidak diisi 5 waktu dengan banyak orang, maka pasti agak panas itu. Itu sudah bisa kita deteksi itu. Makanya rumah yang sering ditempati sholat, sering ditempati mengaji, pasti tenang kita di dalamnya. Tapi ketika tidak sering, kita tidak bisa tinggal di situ. Rumah tangga amburadul, anak mulai nakal-nakal, istri mulai kelewatan. Itu karena kenapa? Jarang ditempati zikir, jarang ditempati sholat. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, aja tempat jadi tidur long bolata, hanya di tempat tidur. Kalau masuk ke dalam rumah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka rumah itu pasti tenang kita tempat. Cuma kalau anak-anak kita sering bertengkar, itu gara-gara istri. Kenapa? Karena pada saat suaminya mau berhubungan, dia minta permintaan. Pasti dia melo siapa bija-bija. Ya kong ka anak atau 5 pangewang, ubah itu pasurong atau maton na waktu na melo yang dibuat. Maka bilakay na nasa kakak na jolo kakul. Pada di jolo lampu, katulad tengah dia pernah talacak, ketika dia pernah takut. Ano jolo ano itu? Ang ketua dia, apa perintah. Yang begitu-begitu, bali-bali anak-anak, itu pada Indonesia masih lasurah. Itu makanya disebut pamani. Jangan. Yang kedua, kalau ada orang tua berhubungan kemudian ngantuk, pasti anaknya tidak bisa bicara. Sampai 7 tahun itu baru bisa bicara. Makanya tidak boleh ngantuk. Jangan karena anak 5 tahun ini atau 5 kali lalu cakar dulu ya. Iya. Dito ka ano ko eh. 2 kekurangannya Pak Bu. Malamay buku-buku na nanawatan ng mga bicara. Kalau ngantuk itu. Yang paling parah itu kalau tidur dibangunkan berhubungan pas selesai langsung tidur, tidak berwudu dan tidak minum, itu anaknya bisa meninggal dalam kandungan. Penentuan betul-betul itu.
maliwasan kita berhubungan, pasti bodoh anak. Akalnya lemah. Tapi masalah daki makutu. Iya, pengaruh betul itu Pak. Makanya dalam kondisi tenang betul Pak. Makanya sebelum dan sesudah sholat subuh itu bagus. Sesudah sholat duhur juga itu bagus. Kenapa? Karena anak pasti cinta agama. Ya komedi kok karena tapaka pelakorak akibat iloro. Habis duhur itu. Makanya hadis Nabi itu mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakku di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Ya kau pura isaniaki gua simpan rasa ki. Tabahan ibu. Ya kau manggil dan setaki gua sebelum dan sesudah sholat subuh supaya dia orangnya tidak emosian, tenang. Ya kupurai loro itu cinta agama dan cinta ilmu. Dia suruh masih sekolah dan itu masih sekolah. Itu wasiatnya guru kita. Yang paling bagus pas selesai berbuka puasa di bulan Ramadan. Sebelum makan apa-apa baru minum air putih. Itu bisa jadi ulama. Itu penjelasannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Iyaliddin. Bahwa berbuka puasa setelah itu langsung berhubungan. Ketika istrimu bisa hamil, anakmu bisa jadi ulama. Jadi Imam Al-Ghazali itu berwasiat. Cuma agak berat karena mau sholat maghrib. Waktunya sedikit sekali. Dan waktu itu sangat luar biasa Pak. Kalau orang gunakan itu luar biasa. Iya. Cuma anak-anak kita juga dididik di dalam kandungan. Jangan makan sesuatu kecuali itu berkah. Jadi kalau makanan dihidangkan begini itu halal. Nanti dimakan kalau dipersilahkan, maka anakmu tidak akan mengambil sesuatu kecuali disuruh. Kalau anak diakikah, cari kambing yang sama besar. Untuk laki-laki 2 kambing yang sama besar. Kalau ada kambing kembar itu yang kau pilih. Kenapa? Supaya anakmu bisa berlaku adil. Tapi kalau satu besar satu kecil itu pasti curang. Dia itu dia itu macam anggota dewa makalasi. Anggota dewa mana rasa pun. Yang kedua, kalau perempuan yang memaklumai anak tak, akikah dia dengan kambing, ya sim raja aja diolon. Kaki depan kambing itu 10 kambing paling tinggi 3 atau 4, yang kaki depannya itu sama besar. Pasti meraja siwali. Cari yang sama besar supaya dia nama cecek. Kemudian kalau kambing akikah jangan dipatahkan tulangnya yang memanjang. Aja tak perlu ibu guna malamperannya. Tulang rusuknya jangan dipatah-patahkan. Cukup lepaskan di tulang punggung dan di bagian perutnya. Aja tak perlu. Dagingnya saja diambil. Itu kalau akikah. Tulangnya itu jangan dipatahkan. Tulang yang melingkar ke tanah itu jangan dipecah. Aja terlepas ibu nama gue, biarkan dia tetap melingkar. Tulangnya itu dibungkus oleh kulitnya kemudian ditanam supaya anakmu tidak patah tulangnya kalau kena musibah. Itu 60 potongan tulang persis sama dengan potongan bayi. Itu tidak lebih tidak kurang. Makanya aja dipoloh, aja tuh dirempak bukunah. Napa ya olina di bukuran, napa ilemah supaya dia karena ilah sauli anak tak penyakit kulit. Makomor baca tanah hakikat. Masak dengan masakan yang manis. Pecendingi na sunnah, artinya bumbunya dikasih bumbu yang agak manis.
Jangan kasih pedis. Aja dari ladang. Kenapa? Supaya anakmu semua orang senang hatinya ketika dia melihat. Dia gak tahu orang nyawa nak. Kemudian jangan undang orang makan, tapi antar dan bawakan sedekah. Jadi ya kalau mau hakikat, jadi oli tahu ini bawang tahu ya sedekahi supaya banyak yang menikmati dan anakmu pasti berhasil. Itu kuncinya. Yang kuundang di tahu, yang kuragai padale enak boleh, yang ibawangi tahu puru suka kodale. Anakmu maju aja ke masalah karena rezeki akan diuruskan oleh orang lain. Itu kuncinya. Ayat terima pas solo koma hakikat supaya jama-jamanya tajam nih tanya alena sampai jamaah. Maka orang bercerita sama hakikat deh. Makanya aki gua sih bikin lagi anak supaya bisa dia kita begitu ya. Maka daulah Ustaz dia apa dan cocok magampang tapak ini bapak ya. Ajarkan ke anak-anak kita, ajarkan ke cucu-cucu kita. Saya belajar bab akidah itu sama ulama tasawuf dan itu ahli hikmah. Itu luar biasa Pak. Sapi tetap sah akikah menurut Syafi'i, tapi yang paling utama gunakan kambing. Gunakan kambing itu kalau akikah itu kan hari ke-7. Sudah itu cukur rambutnya anakmu, ajak kakak sesah, cukur habis, gundul. Itu hadisnya mengatakan jangan kau sisa walau hanya selembar. Makanya itu dicukur habis, baru ditimbang berapa beratnya, napa yang dia kulawang, napa yang sidapkan untuk tahu kesia-sia, supaya anakmu tidak menjadi sampah di masyarakat. Itu kuncinya. Makanya Nabi itu atur betul. Kalau tidak bisa beli emas, cukup perak saja, supaya dia tetap punya nilai. Karena satu-satunya di dunia ini yang tidak bisa turun itu cuma emas. Jadi anakmu akan selalu mengalami peningkatan yang baik, baik akhlaknya, ekonominya, itu semua terjamin dari situ. Itu luar biasanya agama Pak. Kemudian ada tempat ulawang yang anaknya dari umurnya belum 14 tahun. Usahakan hindarkan anak-anak kita pakai emas sebelum 14 tahun umurnya. Kenapa? Karena itu nanti akan membawa penyakit khusus itu. Karena emas itu ada gelombang faktor emasnya yang bisa membakar sel darah. Makanya perempuan yang haid itu sel darah pembakaran emas itu keluar. Makanya wanita boleh pakai emas karena pada saat terbakar itu masih keluar dengan haidnya. Makanya laki-laki tidak boleh karena laki-laki tidak haid. Jadi kau ke anak makunrai kasihlah perak dia pakai. Jangan pakai emas dulu. Magai ya nangka anak ipasimula ulawange mata rekipa tuh. Ya ini 50 sama dia melo balik makanya di 100. Maka jika itu tidak bisa merasa puas. Itu kuncinya. Yo po ini nampai aja pona tak pemasuk lawangnya. Lengkap ucilina. Fotona, ni ka malyagi, nenena. Itu kapan aku di oh makanya tuh sampai kong kanene di apo na pasti betah. Gara tuh pendidikan ini makanya Pak ya tuh nenek kesalahan matan rela deh papuji dulu papuna sehingga na turu-turu. Iya, apalagi sekarang HP, oh parah. Anak-anak kita baru kelas 1 SD sudah pakai kacamata seperti botol. Kenapa? Itu karena radiasi handphone.
Biarkan anak-anakmu menangis daripada dia diam tapi dia merusak sampai 40 tahun ke depan dia rusak. Biarkan dia menangis setengah jam, kau biarkan dia menangis daripada kau rusak anakmu sampai 40 tahun. Ini yang orang tua banyak tidak paham. Nah sama mako kau yeli di HP supaya dia nak kajok lokeka, dia membunuh anaknya dengan perlahan. Otaknya dihancurkan dengan memutus sel jaringan otak, tangannya seluler itu merusak semua sel-sel antibodi sehingga tubuhnya itu sering kaku. Dan ini yang tidak dipahami orang. Main game supaya otaknya simpel. Anak-anak sekarang itu nanti kalau besar itu lebih banyak bunuh diri. Kenapa? Karena otaknya hanya hitam putih, tidak mau berproses. Makanya jangan biarkan anak kita pegang HP. Saya punya anak itu saya ultimatum, kau boleh pegang HP hanya hari Ahad, itu pun cuma 2 jam. Lebih dari 2 jam selamanya kau tidak bisa pegang HP. Di luar itu tidak boleh. Dan dia pakai aturan. Anak kita itu harus dididik dengan baik, Pak. Jangan macam-macam. Hanya mengatakan begini-begini, rusak anak kita. Biarkan dia berproses. Ini jadi masalah. Sekarang kan banyak begitu. Main atau motor, hal ini HP anak-anak. Oh tidak. Ajari anak kita sholat, ajari anak kita mengaji. HP boleh dia pakai, tapi ada waktunya. Nonton TV ada waktunya. Biarkan dia bekerja sendiri. Suruh dia cuci sendiri pakaiannya. Aja tersesakan di baju jumlah. Kasih pakaiannya, suruh dia cuci. Kalaupun tidak bersih tidak masalah. Kenapa? Karena nanti kalau kita meninggal, apa yang dia harus lakukan? Nah, dia tentu materlu. Ada orang ibunya yang cucikan, anaknya tinggal main HP. Ibunya tidak pakai sandal, anaknya pakai sandal mahal. Ibunya tidak pakai tas, tapi anaknya pakai tas branded. Setiap hari ganti pakaian, ibunya cuma satu pakaiannya. Inilah anak yang kita didik, tapi itu bukan anak sebenarnya. Itu adalah musuh kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang banyak orang tidak tahu. Anak itu titipan, bukan milik kita. Titipan aja. Saya tidak pernah menganggap anak saya sebagai milik saya. Tidak. Saya kasih tahu, kalau bapak meninggal, yang penting kau sudah sholat, saya sudah bersyukur. Ini yang banyak orang tidak tahu, Pak. Anak-anak dikasih handphone, jangan sekali-kali. Itu merusak matanya, merusak otaknya, merusak jaringan tubuhnya. Kalau ibu tidak percaya, ambil HP 4 Android, pertemukan kepalanya, baru simpan telur di tengahnya, baru bel HP itu bersamaan. Selama 15 menit telur itu akan masak. Makanya orang menelpon itu dia pasang di telinganya, itu biasa otaknya mati di sini. Itu keram, saraf otak itu keram. Disimpan di sini, kadang paha itu perih. Makanya HP itu dilarang disimpan di sini karena membuat syahwat itu rusak. Kalau di sini itu jantung. Makanya Jepang bikin handphone itu di tangan. Karena satu-satunya tempat yang paling jauh dari tubuh itu cuma di sini. Karena kalau di kantong depan itu jantung. Kalau di sini untuk vitalitas. Makanya hindari. Makanya saya sering kalau jalan itu pegang HP. Bukan ingin memperlihatkan, tapi itulah tempat yang paling aman. Kalau masuk ke sini itu bahaya, karena dia resonansi jantung. Justru itu fatal. Ini yang banyak orang nggak tahu. Handphone itu bahaya. Apalagi orang pacaran, menelpon setengah jam sampai 1 jam, oh error kotaknya itu. Itu aja dia ngomongnya, apa saya, saat ini saya, bagaimana saya, jaga kesehatan tak saya. Tidak ada di sini. Nanti kalau sudah menikah, berapa kali dia cek suami kita bilang, sudah makin makan saya. Ada nggak Bu? Ada suami begitu? Setiap waktu makan dia cek istrinya, sudah makin makan saya. Ada? Tidak ada. Waktunya pacaran, belum bangun, sudah bikin cek cepat. Bangun pagi saya, sholat di saya, doakan aku saya.
Iya, laki-laki memang begitu. Makanya laki-laki itu memang sifatnya merayu, tapi perempuan memang yang selalu korban rayuan. Nasabah syahwatnya wanita ada pada pendengaran, laki-laki ada pada pandangan. Makanya wanita harus tampil cantik, selalu fresh, jangan selalu kusut, bibirnya maju. Iya, makanya minyak wanginya wanita nampak tapi tidak berbau. Gincu, pakai celah, pokoknya pakai bedak, nampak tapi tidak berbau. Laki-laki berbau tapi tidak nampak. Kalau ada laki-laki pakai gincu, itu jadi masalah. Pakai lipstick, itu bahaya itu. Itu makhluk tidak jelas itu. Nanti kalau didoakan, makanya orang tua itu cuma dua, laki-laki perempuan. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Makanya doanya itu juga dua. Kalau laki-laki itu laki-laki, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oh, itu laki-laki. Kalau Allahumma ghafir laha itu perempuan. Ha. Kalau bukan laki-laki bukan perempuan, he. Ini penting saya sampaikan ini. Kemudian itu yang saya minta. Masjid kita sangat besar. Ini sudah pakai arsitek modern. Kuba itu sebenarnya itu untuk menghilangkan tiang tengah. Jadi kalau ada masjid, ada kubahnya, ada juga tiangnya, berarti kubahnya tidak berhasil. Tapi kalau ada masjid, ada kubahnya, kemudian tiang tengahnya tidak ada, berarti itu sudah arsitek Eropa. Itu dulu di Santiun. Di Santiun itu mengadakan kubah hanya untuk menghilangkan tiang tengah. Makanya besi kubah itu campur dengan besi plat, sehingga itu tidak jatuh karena terikat. Kita bikin kubah juga bikin tiang, itu tidak berhasil itu. Ini masjid kita luar biasa, tidak ada tiang tengahnya. Ini makanya dia pakai silang, kemudian pakai angkat naik. Itu luar biasa, Pak. Cuma tinggal mau dimakmurkan masjid ini. Jangan sampai Pak Imam saja yang ngurus masjid. Kalau mau berkah, datang ke masjid berjamaah. Kenapa? Tanah yang ada di sini itu pernah menetes air mandinya Rasulullah di sini. Ada yang mengatakan itu di mihrab, ada yang mengatakan itu di belakang. Itu air mandi Rasulullah jatuh ke tanah, dan setiap tempat jatuhnya itu pasti terbangun satu masjid. Makanya masjid itu terkoneksi langsung dengan nurnya Rasulullah. Wah, ini sudah jam 11 lewat. Saya 1 jam lebih ceramah. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan Bapak Ibu. Tadi anak-anak kita, saya kasih tahu kalau anaknya mau berhasil, ada doa yang kita sering bacakan itu. Kalau dia pergi sekolah, lihat dia. Jadi kalau masih sekolah anak tak kita ini sampai hilang dari pandangan sambil membaca Inna Anzalnahu. Baca terus itu Inna Anzalnahu sampai dia hilang dari penglihatan kita. Salam baraka ini. Tiga-tiga. Kalau anak-anak sekolah di pesantren, kirimkan suratul Fatihah 11 kali setiap malam Jumat atau 41 kali setiap malam Jumat supaya ilmunya berkah. Jadi dia nomor di Jumat, tak kirimkan di Fatihah. Anaknya yang sekolah itu, kalau di pondok, insya Allah dia dah lari untuk pesantren ini. Dulu barakah. Yang di kode tak kirimkan di Fatihah, dari itu kalau dilari. Makanya saya kasih tahu, mendaftar anak masuk ke sekolah, ke pesantren, bagusnya daftar hari Selasa, karena ilmu diciptakan di hari Selasa. Maka daftarlah di situ, sehingga malaikat yang mengatur ilmu itu mendoakan dia. Ada waktunya semua itu, Pak. Kalau kendaraan, beli hari Senin supaya tidak hancur, bisa ada penggantinya. Dia tahu kenapa rasa-rasa gitu. Ya kau ke kendaraan yang dia sini, dia dapat rasa-rasa gitu. Ia pada bantu mana kolak tu bola. Nanti dia mogok di depan bengkel, insya Allah, dan tidak rusak barang itu sudah bisa diganti.
Tapi barangnya jangan bawa ke istri. Maka dah menikah hari sadin dia pada matoa dia anak kapatolan. Itu bahaya. Bukan hanya untuk kendaraan. Kalau mau memulai sesuatu, bangun peletakan batu pertama, pesantren atau masjid atau rumah, lakukan di hari Rabu. Tapi jangan Rabu terakhir. Bisa Rabu awal setiap bulan, bisa juga Rabu pertengahan, tapi jangan Rabu akhir. Karena Nabi pernah mengatakan, siapa yang memulai sesuatu di hari Rabu, maka pasti sempurna. Betul nah, salah saya bangun itu. Itu ulama kita dulu sudah pakai itu. Kecuali kayak pindah rumah baru bisa diambil sesudah sholat Jumat, supaya kita bisa sedekah di situ. Situ doa bisa mustajabah. Jadi paham? Gampang aja itu Pak. Sebenarnya hari-hari itu ada manfaatnya, cuma kadang kita tidak pakai. Ini yang penting saya wasiatkan. Anak-anak kita tadi itu bacakan. Kalau ada anak-anak emosinya tinggi, bacakan surah Al-Kausar. Tangan kita dikasih kepal begini, baru bacakan surah Al-Kausar dengan satu napas, baru tiup, baru letakkan di dadanya dengan perlahan-lahan sambil baca sholawat. Bisa menambah dengan kalimat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif 7 kali. Insya Allah anak itu dilembutkan hatinya. Kalau ada anak emosional, suami juga begitu, itu juga diletakkan di dadanya kemudian dibaca, atau kita usap-usap itu supaya hatinya itu ditenangkan oleh Allah. Ya kau kalau pakai cerek, ya mau tetap pakai. Insya Allah hilang itu. Sudah hafal lu? Kode pertama lagi baca mana surah Yasin. Ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini banyak sekali. Ini luar biasa, anak-anak kita sekolahkan keluar. Biarkan dia sekolah sebenarnya itu Pak, saya kasih tahu rahasianya. Biarkan anak itu sekolah dengan jarak musafir. Jangan sekolah dekat, kecuali SD-nya di sini. Nanti kalau SMP angkut dia keluar sampai jarak musafir. Karena musafir itu doanya mustajabah. Biarkan anak-anak kita jauh dari kita ketika menuntut ilmu, supaya kelak dia bisa menikmati betul-betul bagaimana berjuang tanpa dibawa naungan orang tua. Itu penting. Biarkan dia mandiri. Kirim dia ke Jawa, kirim ke Sulawesi, kirim ke Kalimantan selain kita, kirim ke Sumatera, kirim ke Mesir, kirim ke Madinah. Biarkan dia menuntut ilmu, mengambil berkah di sana. Nanti pulang jadi mercusuar di kampung ini. Masjid ini Pak, jangan diri saja orang sholat, tapi cari anak yatim piatu, cari anak miskin, fakir miskin yang etinya bagus etinya. Antarkan dia sekolah di luar, gunakan dalam masjid untuk membiayai. Nanti dia pulang bisa jadi imam di tempat ini. Mestinya begitu Pak, jangan uang masjid dikumpul saja sampai 300 juta, 400 juta. Cari anak-anak yatim piatu di sini yang cerdas memang, yang cepat daya tangkapnya, memang bisa dipilih, kirim menghafal Quran. Selesai hafal, suruh kembali jadi imam di sini. Supaya hafiz Quran yang menjadi imam, pakai dalam masjid. Itu penting. Kenapa? Karena membina generasi itu lebih penting daripada pembangunan. Ini pembangunan fisik Pak, paling tinggi 5 tahun bisa dibongkar lagi. Tapi kalau kita menanamkan generasi, maka itu sampai 1 generasi itu masih bisa dipakai. Ini penting. Jangan saja kumpul uang masjid, tidak ada gunanya. Ya bukan di masjid di Tolimon Rokobange, panitia nama ibadah uruna keseluruhan. Iya, karena tidak dia gunakan. Ini penting. Itu namanya saldo nama sih ya. Namanya kepada desa. Iya. Ini masjid kita luar biasa, ada AC. Ini kipasnya sudah ada. Masjid kita luar biasa Pak. Jaga baik-baik. Angkat tuh makanya masjid dia untuk kampung yang pasti makanya ekonomi. Ya kung ka masjid dia tiara itu ekonominya juga akan rusak. Pasti tuh. Jadi ekonomi pakai jati dan ko kampungnya masih kita terjaga. Insya Allah rezekinya akan terus bertambah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.